Selamat malam Indonesia, kembali lagi bersama saya Randy Rizaldi di Malam Minggu Podcast. Di sini saya akan menemani malam minggu kalian dengan topik-topik yang sangat menarik. Minggu ini, topik yang kita bahas adalah virus corona dan konspirasinya. Ya, memang benar saat ini Indonesia masih bergelut untuk melawan virus corona. Begitu pula beberapa negara lain di dunia. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit juga yang memakan korban jiwa. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Awal mula kasus virus corona diketahui melalui penyakit misterius yang melumpuhkan kota Wuhan. Tragedi pada akhir 2019 lalu terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan virus corona dari awal ditemukannya hingga mewabah dan menjadi pandemik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Awal ditemukannya virus ini dimulai dengan radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, tikus, dan berbagai jenis hewan eksotis lainnya. Sebelum virus ini mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus ini dengan memiliki gejala yang sama, yaitu flu. Virus corona berkembang cepat, hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi COVID-19 tergolong sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga membutuhkan penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19 karena virus ini tergolong virus baru. Virus corona pada gejala awal sangatlah mirip flu sehingga kerap diremehkan bahkan tidak terdeteksi oleh pasien. Namun nyatanya virus ini berbeda dengan flu biasa. Infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan dengan cepat, terlebih pada pasien yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit. Tetapi sebetulnya kita tak mengetahui betul asal-usul dari virus corona ini. Apa betul konspirasi corona adalah ulah para elit global? Ada opini dari beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapakah mereka? Dari literatur yang saya pelajari, mereka adalah komando 7 elit global. Mereka menciptakan kekuatan lalu kepanikan global lewat media massa. Hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Sang elit kemudian akan memberikan solusi akibat kehancuran yang mereka akibatkan. Kondisi ini relevan dengan sejarah hancurnya Wall Street hingga terbitnya Federal Reserve Act yang didirikan pada 1913. Efek yang setelah itu, peran dunia pertama meletus pada 1914 dan pada 1929 terjadi The Great Depression di Amerika Serikat. Secara negara, Amerika sebenarnya sudah bangkrut akibat depresi di tahun 1933. Tapi kemudian ekonomi AS diselamatkan oleh UU Federal Reserve Act yang dibentuk sekelompok bankir yakni J.P. Morgan, Jack D. Rockefeller, Jacob Warburg, dan Paul Warburg. Mereka berteriak, ekonomi akan runtuh. Kita butuh otoritas moneter yang baru. Sekarang ini, Pax Americana pun bertahan hingga saat ini atas dukungan elit global. Pola yang sama akan dilakukan namun lebih halus. Membuat ketakutan dunia dan sistemnya lebih besar lagi dengan menciptakan virus COVID-19. Maka seluruh dunia pun ketakutan. Kenapa harus Cina sebagai awal penyebaran virus COVID-19? Sebab Cina sudah banyak perontokan bisnis besar negara adidaya. Cina juga menggalang dukungan negara-negara Eropa dan Asia juga mensukseskan proyek obor. Selain untuk meruntuhkan dominasi Cina, mereka juga memantau cara tepat yang negara itu lakukan yaitu lockdown. Seruan lockdown baik digaungkan oleh WHO, dibantu tekanan media massa terkemuka di dunia yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Baik negara melakukan hal itu, hasilnya apa? Mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh, dan tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang ditawarkan? Tentu vaksin. Dana negara akan tersedot untuk memburu vaksin. Ketika negara sudah diambang bangkrut, apalagi selanjutnya? Tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan utang-utang yang baru.
Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya. Ekonomi sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan bond atau surat utang tanpa jaminan. Bahkan ketika pasar modal terjungkal, mereka juga bisa membelinya dengan harga yang murah. Fase selanjutnya, utang yang tak sanggup dibayar negara. Hancurnya ekonomi secara global akan membuat para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Bahkan akan dibuat mata uang jenis baru yang ditawarkan kepada dunia. Jadi, manakah yang kalian percayai? Apakah teori ini ataukah corona berasal dari pasar Huanan di Wuhan? Yang jelas, kita harus berdoa terus demi keselamatan bangsa dan negara agar Indonesia lekas sembuh dan kehidupan menjadi seperti biasa lagi. Hanya itu yang bisa saya ceritakan di podcast kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu dan sampai jumpa. Selamat malam para pemuda.